Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, mohon bantuannya juga kepada Ibu Sheril sama Ibu Anita. Jika ada yang bergabung, tolong di ACC, boleh? Ya, boleh. Siap. Terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Webinar 30 Desember 2024. Selamat datang dan thank you for your participation in the webinar From Passion to Profession with a Professional Diploma in Beauty and Retail Service, Gayatri Beauty Academy, Singapura. Sebelum kita mulai webinar pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Semoga webinar ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi semua yang hadir. Berdoa, silahkan. Terima kasih. Selamat datang Bang Wajiani. Kita sudah mulai untuk webinarnya. Oke, selamat bergabung yang baru datang. Kita lanjut. Baiklah, kita mulai webinar pada malam hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Susanti, mahasiswa diploma Gayatri Beauty Academy angkatan tahun 2024-2025, sekaligus mentor dan makeup artist. Saya perkenalkan juga narasumber pada malam hari ini ada Ibu Sheril, mahasiswa diploma in Beauty and Retail Service Gayatri Beauty Academy Singapura dan makeup artist. Kepada Ibu Sheril, silakan menyapa teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Silakan. Terima kasih Ibu Santi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Sheril, saya adalah mahasiswa dari Diploma Beauty Academy Gayatri Beauty Academy yang sedang belajar di diploma, dan saya juga akan bergabung dengan Bu Santi di sini untuk menjadi pembicara. Terima kasih atas kesempatannya, dan saya kembalikan lagi kepada Ibu Santi. Baik, terima kasih Ibu Sheril. Selanjutnya Ibu Anita, juga mahasiswa diploma in Beauty and Retail Service Gayatri Beauty Academy sekaligus makeup artist. Waktu dan tempat kepada Ibu Anita, silakan. Terima kasih Bu Santi. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anita, student Beauty Academy, diploma angkatan yang pertama. Di sini saya bersama teman-teman akan membagikan ilmu dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih Ibu Santi. Terima kasih Ibu Anita. Dan suatu kehormatan bagi kami telah hadir Ibu Diah Gayatri. Beliau adalah founder Gayatri Beauty Academy dan dosen diploma Gayatri Beauty Academy Singapura. Selamat malam Ibu Diah. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di kegiatan para mahasiswa program diploma in Beauty and Retail Services. Ini adalah webinar yang ketiga untuk terakhir. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan apa yang ilmu yang dibagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Amin. Amin. Selanjutnya, dengan hormat, kami persilahkan Bapak Ahmad Fauzi, dosen diploma Gayatri Beauty Academy. Bapak Fauzi, selamat malam Bapak.
Oke, terima kasih Terima kasih. Bapak. Baiklah, kita mulai webinar pada malam hari ini. Sebelumnya, mohon izin Bapak dan Ibu dosen, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian tema webinar pada malam hari ini. Dan buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini, akan ada sesi tanya jawab setelah presentasi. Jadi, siapkan pertanyaan terbaik teman-teman. 5 orang yang beruntung akan mendapatkan goodie bag. Interesting ya, jadi disiapin pertanyaan yang bagus ya. Baik, saya mulai untuk berbagi layar. Oke. Ibu mohon izin. Boleh, silakan. Mari kita berdoa dulu. Maaf. Iya, boleh. Maaf Ibu, maaf. Baik, kita mulai untuk webinar pada malam hari ini. Kita akan menggali tentang Transform Your Life with a Professional Diploma Beauty and Retail Service in Gayatri Beauty Academy, Singapura. Gayatri Beauty Academy adalah lembaga terkenal yang menawarkan berbagai macam kursus kecantikan dan program pelatihan. Merupakan bagian dari The Gayatri International Pte Ltd, perusahaan di industri kecantikan. Dipimpin oleh Ibu Diah Gayatri, seorang makeup artis dan juga seorang guru dengan latar belakang pendidikan di bidang teknologi kecantikan dan kosmetologi serta magister hukum bisnis. Beliau memiliki misi untuk menyelenggarakan pelatihan profesional yang mampu memberikan keterampilan kepada para lulusan sehingga dapat diimplementasikan dalam karir dan kehidupan. Gayatri Beauty Academy bekerja sama dengan Elite Dream Institute dan Universitas Negeri Jakarta mendirikan program Diploma Beauty and Retail. Baik, alasan memilih kami, kurikulum komprehensif. Akademi menyediakan pelatihan mendalam dalam berbagai teknik kecantikan, termasuk tata rias, tata rambut, perawatan kulit, dan seni kuku. Jadi, selama kurang lebih 4 bulan ini, saya dan teman-teman sudah mempelajari tentang skincare, facial, health and safety in beauty industry, dan bisnis makeup. Fasilitas mutakhir. Akademi dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan modern untuk memberikan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Di sini kita disediakan alat-alat untuk praktek yang canggih seperti alat-alat facial, LED light therapy device, high frequency device, dan masih banyak lagi. Program sertifikasi. Setelah menyelesaikan kursus, siswa dapat memperoleh sertifikasi yang diakui industri yang meningkatkan prospek karir mereka. Setelah kita lulus dari diploma, akan mendapatkan sertifikat nih yang akan bermanfaat bagi kita agar bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa dipilih. Misalnya, kita bisa usaha beauty therapist, makeup artist, hairstyle, beauty consultant,
sales kosmetik, manajer salon, konten kreator kecantikan. Selain itu juga bisa membuka usaha sendiri nih. Bisa di bidang kecantikan seperti membuka salon, toko kosmetik online, atau menjadi beauty influencer. Tuh kan, bisa kita pilih dengan hasil keahlian mahasiswa yang dipelajari di Diploma Gayatri Beauty Academy ini. Untuk selanjutnya, instruktur yang berpengalaman. Akademi memiliki tim profesional kecantikan yang sangat berkualitas dan berpengalaman yang berbagi keahlian mereka dengan siswa. Diploma in Beauty and Retail Service Gayatri Beauty Academy Singapura bekerja sama dengan dosen-dosen Universitas Negeri Jakarta. Ada Ibu Dr. Nurul Hidayah, beliau mengajar di perawatan tubuh. Ada Ibu Nurina Ayuning Tias, beliau mengajar di corrective makeup. Ada Miss Lila Eliza di pelajaran Health and Beauty Industry and Retail. Ada Bapak Fauzi yang berkenan hadir di malam hari ini, beliau mengajarkan di teknologi ITC. Pembelajaran praktis. Siswa mendapatkan banyak kesempatan untuk mempraktekkan keterampilan mereka dalam lingkungan salon simulasi sehingga mendapatkan pengalaman praktis. Baik, selama saya dan teman-teman belajar 4 bulan, kita sudah bisa membuat lipstick sendiri dan liquid soap sendiri. Kita bisa bikin own brand sendiri. Itu benar-benar awesome. Oke, untuk yang terakhir, bimbingan karir. Akademi menawarkan konseling karir dan bantuan penempatan untuk membantu siswa mencapai tujuan profesional mereka. Alhamdulillah sekali di diploma ini Bapak dan Ibu dosennya itu sabar, baik dalam membimbing di semua mata pelajaran sampai benar-benar mahasiswa itu dapat mengembangkan diri menjadi lebih baik. Dari yang nggak tahu apa itu cara laptop ngebuka-buka Canva, membuat PDF, mengerjakan soal-soal tentang ITC, kita nggak bisa. Setelah kita masuk di diploma ini, alhamdulillah banget kita bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik. Oke, untuk penjelasan yang lebih lanjut, biar tidak bosan aja, biar tidak bosan juga, mari kita sambut Ibu Seril. Kepada Ibu Seril, saya persilahkan untuk menjelaskan next. Kepada Ibu Seril, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Santi atas waktunya, dan sekarang teman-teman dimanapun kalian berada, sekarang saya jelaskan program di Diploma Beauty and Retail ini apa saja sih yang kita pelajari, dan program Diploma Kecantikan and Retail adalah program pendidikan vokasi yang dirancang untuk memberikan siswa keterampilan, pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja di industri kecantikan dan retail nantinya. So, di sini kita dibimbing dengan segala macam kegiatan, dan terutama adalah kita di sini diberi pelajaran tentang perawatan kecantikan. Dan perawatan kecantikan itu adalah serangkaian facial treatment yang bertujuan untuk membersihkan, merawat, dan memperbaiki kondisi kulit wajah. Adapun jenisnya pembersihan mendalam, eksfoliasi, ekstraksi komedo, pijatan relaksasi, masker, serum, dan yang sesuai kebutuhan kulit.
Jadi di sini kita diajarkan seperti dan bagaimana caranya kita diajarkan itu secara detail teman-teman. Jadi kita bisa konsultasi bagaimana cara membersihkan wajah, bagaimana cara kita merawat wajah, itu kita belajar di sini dari step by step kita di pelajaran di sini. Terus yang kedua, kita di sini juga belajar perawatan tubuh. Perawatan tubuh adalah perawatan metode untuk menjaga kesehatan dan kebersihan fisik. Adapun jenisnya di sini berbagai macam jenis, yaitu masker wajah, krim bat, lulur, spa, totok wajah, massage, scrub, laser, manikur dan pedikur juga diajarkan di sini teman-teman. Terus yang ketiga ini perawatan kuku. Semua yang di sini hadir mungkin nggak ini ya, nggak asing lagi apa itu perawatan kuku. Semua kita juga suka, apalagi yang teman-teman yang perempuan di sini sangat suka yang namanya perawatan kuku, apalagi yang suka nail art itu ya, kita juga dipelajari di sini. Jadi ini suatu kesempatan buat kita. Jadi apapun yang ada di beauty yang kita ingin pelajari itu semua paket komplit di sini teman-teman. Terus adapun perawatan kuku itu adalah perawatan yang sangat direkomendasikan untuk kesehatan kuku, menghilangkan sel kulit mati dan mengatasi kepalan dan bau kaki, dan mencegah infeksi, meningkatkan sirkulasi darah dan memberikan kelembapan ekstrasi pada kuku teman-teman. Jadi ini sangat bermanfaat sekali buat kita. Yang selanjutnya adalah tata rias wajah. Siapa sih yang nggak asing? Tata rias wajah, semua teman-teman pasti selalu ingin tahu apa itu rias wajah dan apa jenisnya dan bagaimana caranya. Kita itu di sini diajarkan mulai bagaimana caranya kita merawat dan menjaga wajah itu bagaimana, kayak skincare apa yang bagus buat kita. Di sini kita juga dipelajari teman-teman. Rias wajah itu sangat penting untuk kita ketahui karena kita dapat menyembunyikan ketidaksempurnaan wajah dan mengekspresikan diri dan kreativitas melalui pilihan warna, gaya, dan membantu mengurangi kecemasan yang meningkatkan kepercayaan diri kita. Adapun jenis-jenis tata rias yang diajarkan di sini adalah tata rias dasar, tata rias korektif, tata rias fantasi, tata rias karakter, tata rias panggung, tata rias pengantin, special effect makeup juga kita diberikan pelajaran di sini teman-teman. Oke, sekarang kita beralih ke retail. Oh, tata rias wajah. Oh, ini maaf. Yang selanjutnya adalah teknik pijat. Teknik pijat di sini kita belajar dari teknik pijat yang memiliki manfaat kesehatan, meningkatkan sirkulasi darah dan mengatasi ketegangan, meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan energi teman-teman. Terus di sini juga kita belajar teknik pemijatan. Teknik pemijatan di sini kita belajar patricage, friction, vibration, tapotage, antepotage, tapagement juga kita diajarkan di sini teman-teman. Dan jenis-jenis massage juga kita diajarkan di sini. Ada Swedish massage, tradisional massage, Balinese massage, terus Javanese massage, Thai massage, aromatherapy massage, hot stone massage juga teman-teman. Jadi di sini kita juga belajar berbagai macam itu massage dan ini sangat berarti buat kita nantinya kalau kita sudah pulang ke Indonesia itu, jadi kita bisa belajar dari jenis massage ini terus bisa dikembangkan.
Dan sekarang kita beralih ke retail, teman-teman. Apa sih itu retail? Retail adalah sektor yang berfokus pada penjualan barang dan jasa langsung kepada konsumen dan bertujuan mempermudah pembelian, menghubungkan produsen dan konsumen, mengumpulkan informasi pasar dan meningkatkan standar hidup. Dan di sini kita juga diajarkan teman-teman caranya gimana kita nanti kalau sudah pulang ke Indonesia, apa sih bisnis yang harus kita jalankan, terus bagaimana caranya, terus bagaimana cara pemasaran kita juga diajarkan di sini teman-teman. Dan yang perlu kita ketahui tentang manajemen retail di sini, kita itu harus mencakup berbagai strategi dan teknik yang dirancang untuk meningkatkan penjualan dan daya tarik produk kepada konsumen. Terus produk, price, place, promotion, persona. Di sini kita juga harus mengetahui lebih detail apabila kita itu sudah mulai yang namanya manajemen retail, pemasaran, apa saja itu kita harus benar-benar detail dari awal, membuat strategi bagaimana caranya kita nanti membuka suatu bisnis, teman-teman. Jadi di program ini itu kita benar-benar digembleng dan diajarin dari step dari awal sampai akhir itu bagaimana caranya kita agar bisa menjadi pengusaha yang sukses nantinya. Terus di sini kita juga mempelajari tentang penjualan retail. Apa sih itu penjualan retail? Penjualan retail itu proses penjualan barang atau jasa langsung kepada konsumen. Di sini kita juga belajar ini teman-teman. Tujuannya adalah mempermudah konsumen, menguntungkan produsen dan grosir, mempromosikan produk-produk yang bermacam-macam dan kita juga banyak pilihan di sini teman-teman. Dan selanjutnya adalah pelayanan pelanggan. Interaksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan yang bertujuan satu, meningkatkan kepuasan pelanggan. Siapa sih yang nggak mau memuaskan pelanggan karena kita berjualan sesuatu, berjualan barang itu kan kalau bisa kan kita harus meningkatkan kepuasan pelanggan agar pelanggan itu nggak ada komplain atau gimana kepada kita. Terus membangun hubungan yang positif, meningkatkan citra merek produk dan efisiensi operasional. Oke, sekarang kita berlanjut ke bisnis teman-teman. Bisnis memiliki berbagai tujuan dan jenis beragam. Setiap bisnis kita akan mendapatkan laba atau keuntungan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan mengembangkan produk atau layanan untuk memenuhi permintaan pasar atau konsumen. Sedangkan jenis-jenisnya di sini manufaktur, perdagangan, terus jasa, ada e-commerce bisnis atau bisnis online teman-teman. Di sini kita juga sangat mudah ya sekarang zaman sekarang kita mau mempromosikan sesuatu itu gampang sekali teman-teman. Kita tinggal up di Facebook, TikTok atau Instagram itu kita juga bisa berjualan online di sini teman-teman. Ini yang disebut bisnis online. Dan yang terakhir itu pertanian. Sekarang kita beralih ke bisnis. Yang pertama ini kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan dan mengelola usaha untuk mencapai tujuan untuk tujuan keberhasilan dalam dunia bisnis. Kita harus belajar benar-benar di sini teman-teman bagaimana cara kita berwirausaha. Terus di sini ada jenis-jenis kewirausahaan yaitu kewirausahaan individu, kewirausahaan sosial, kewirausahaan startup, kewirausahaan teknologi dan kewirausahaan korporat. Yang kedua, kita juga belajar manajemen keuangan di sini adalah proses perencanaan,
pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya keuangan yang bertujuan memaksimalkan keuntungan, menjaga stabilitas keuangan, perencanaan jangka panjang, meningkatkan nilai perusahaan, dan berinvestasi. Di sini kita juga bisa berinvestasi, teman-teman. Manfaatnya adalah perencanaan yang efisien dapat membantu kebutuhan individu dan organisasi dalam merencanakan kebutuhan keuangan secara efektif. Terus yang selanjutnya adalah hukum bisnis. Hukum bisnis adalah aturan yang mengatur kegiatan perdagangan dan industri yang bertujuan melindungi pelaku bisnis, menjamin keberlangsungan bisnis, menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun jenis-jenis hukum adalah di sini bermacam-macam hukum, teman-teman. Kalau kita mau usaha ya, kita harus mengetahui hukum perusahaan, hukum ketenaga kerjaan, hukum kebangkrutan juga harus dipikirkan loh teman-teman, nanti itu efeknya gimana, terus caranya menanggulanginya itu gimana, kita itu di sini harus belajar. Dan hukum kekayaan intelektual itu kita harus belajar di sini teman-teman, dan hukum perdagangan internasional. Jadi dari tahap sampai akhir program diploma beauty dan retail ini kita udah digembleng bagaimana caranya kita mulai berbisnis, bagaimana caranya kita nanti memasarkan produk kita. Jadi senang sekali teman-teman kalau teman-teman ini mau bergabung dengan kita. Jadi enggak kaleng-kaleng kita itu belajar ibaratnya cuman makeup saja atau cuman facial saja. Ini kita digembleng di sini, dibelajarin dari mulai cara kita membuka bisnis, dari cara kita menjaga hubungan dengan relasi, menjaga manajemen keuangan, terus mengetahui hukum bisnis, serta kita itu mengetahui bagaimana caranya kita berbisnis di online bisnis, yaitu di digital bisnis, kayak online bisnis gitu teman-teman. Jadi di sini sangat komplit sekali. Lulusan program diploma kecantikan dan retail dapat bekerja di berbagai bidang seperti salon kecantikan, spa, toko kosmetik, toko pakaian, toko aksesoris, dan juga bisnis online teman-teman. Jadi ini sangat antusias sekali, kalau sangat tergugah sekali, kayak excited itu kita kok excited sekali apa yang dipelajarkan di sini, terus nanti kita bisa bekerja di sini. Ini sangat bermanfaat sekali teman-teman. Dan program diploma kecantikan dan retail berlangsung selama 1 tahun teman-teman. Ini sangat excited sekali ya kalau teman-teman itu ingin tahu lebih dalam, dan saya akan melanjutkan sesi yang selanjutnya. Oke. Yang selanjutnya ini saya jelaskan di sini profesional diploma in beauty retail and service. Apa yang kamu pelajari di sini? Yang pertama, anatomi kulit. Anatomi kulit adalah kita itu mengetahui jenis-jenis kulit, jenis-jenis kulit yang ada di tubuh kita, yaitu terdiri dari apa sih kulit kita itu, dan berapa lapis sih kulit kita itu, kita diajarkan di sini teman-teman. Jadi anatomi kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis,
dermis dan hipodermis. Sedangkan epidermis itu adalah lapisan terluar kulit dan dermis terletak di bawah epidermis. Sedangkan hipodermis adalah lapisan yang terdalam. Kita juga diajarkan di sini teman-teman. Jadi kita sangat mengetahui lebih lanjut apa sih skin yang ada di tubuh kita itu berapa lapis dan apa yang perlu kita ketahui, itu kita belajar di sini teman-teman. Dan fungsi kulit adalah sebagai pelindung tubuh, mengatur suhu, tempat pembuatan vitamin D, serta sebagai indera peraba dan berperan untuk kelembaban tubuh, kekebalan tubuh maksud saya teman-teman. Terus yang kedua di sini produk perawatan kulit. Produk perawatan kulit adalah skincare, memiliki berbagai manfaat yang penting untuk kesehatan dan penampilan kulit. Sedangkan jenisnya adalah pembersih, cleanser, kalian pasti semua tahu ya, toner, pelembab, tabir surya atau sunscreen, serum, masker wajah, dan manfaatnya adalah mengatasi masalah kulit, membantu mengurangi jerawat, flek hitam, dan tanda-tanda penuaan dini, melembabkan kulit, dan meningkatkan kesehatan kulit. Terus yang ketiga ini ekstraksi komedo. Ekstraksi komedo adalah proses untuk mengeluarkan kotoran dan minyak yang menyumbat pori-pori kulit. Tujuannya adalah menghilangkan komedo, mencegah jerawat, dan memperbaiki tekstur kulit. Kalau di sini teman-teman banyak yang mempunyai masalah dengan kulit seperti jerawat atau komedo, itu bisa berkonsultasi dengan kita nantinya teman-teman, karena kita di sini sudah belajar apa itu jenis kulit, apa itu cara perawatan kulit, dari mulai kulit kering, kulit berminyak, kulit yang sensitif, itu kita diajarkan di sini teman-teman. Terus yang keempat ini pijatan wajah. Apa sih pijatan wajah itu? Pijatan wajah itu adalah teknik perawatan yang melibatkan pemijatan lembut pada wajah yang bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah ke kulit, membantu membawa oksigen dan nutrisi, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan penyerapan produk skincare, sehingga mengurangi kerutan. Jenis-jenis kulit. Kulit manusia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, masing-masing dengan karakteristik dan fungsi yang berbeda. Jenis kulit, 1 ada kulit normal, 2 kulit kering, 3 kulit berminyak, 4 kulit kombinasi, dan 5 kulit sensitif. Tentunya teman-teman juga ingin tahu ya, bagaimana sih cara kita merawat kulit yang kulit normal, kulit kering, kulit berminyak, kulit kombinasi, kulit itu kita diajarkan di sini teman-teman. Terus yang selanjutnya ini adalah teknik pembersihan. Teknik pembersihan atau double cleansing merupakan langkah penting dalam perawatan kulit, bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Adapun jenisnya double cleansing, facial wash, exfoliation, cleansing oil, and micellar water. Dan manfaatnya teman-teman, mengurangi jerawat, meningkatkan kesehatan kulit, membantu penyerapan produk skincare, dan mencegah penuaan dini. Maksud saya, terima kasih. Terus yang selanjutnya penggunaan masker. Pasti teman-teman pada tahu ya, penggunaan masker itu bagaimana caranya, mungkin nggak asing lagi. Tapi di sini di
Diploma in Beauty and Retail Service ini kita diajarkan sangat detail dari mulai awal sampai akhir, sampai bagaimana caranya kita nanti buka usaha itu, jenis-jenis apa yang harus kita gunakan dalam penggunaan masker ini, kita dibelajarkan di sini, teman-teman. Penggunaan masker wajah itu sangat bermanfaat bagi kulit dan wajah yang menjadi bagian penting dari rutinitas perawatan kulit, yang bertujuan menutrisi kulit, membersihkan pori-pori, dan melembabkan kulit. Manfaat eksfoliasi adalah mencegah jerawat, mencerahkan kulit, mengencangkan serta memberikan relaksasi pada kulit, teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah perawatan khusus. Perawatan khusus ini ada dua macam, teman-teman. Dan perawatan khusus yang pertama ini adalah perawatan untuk wajah, mencakup berbagai teknik dan prosedur yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan dan penampilan kulit. Jenisnya di sini ada macam-macam, teman-teman, yaitu microdermabrasi, chemical peeling, laser treatment, collagen induction, terapi, microneedling, and oxygenioplast, and juga di sini juga ada skin booster. Manfaatnya meningkatkan kesehatan kulit dan meningkatkan penampilan, kepercayaan kita belajar perawatan daerah intim, maksudnya perawatan khusus, juga ada perawatan buat daerah intim khususnya untuk wanita. Nah, ini sangat penting sekali. Tujuan adalah mencegah infeksi, menjaga kesehatan reproduksi, dan meningkatkan kenyamanan dan rasa percaya diri. Dan selanjutnya, teman-teman, di sini kita juga belajar health and safety in industry beauty and beauty industry. Health in beauty industry adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman kesehatan dan keselamatan kerja di industri kecantikan. Materi yang dipelajari di sini meliputi penanganan bahan kimia kosmetik, penggunaan alat dan peralatan yang aman, teknik sterilisasi, serta penanganan limbah berbahaya yang bertujuan untuk pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi diri sendiri dan klien. Terus di sini juga kita diajarkan tujuan kesehatan keselamatan di industri kecantikan adalah melindungi pekerja, menjamin keamanan klien, mematuhi regulasi dan berkualitas. Manfaatnya meningkatkan reproduktivitas, mengurangi biaya kesehatan, membangun reputasi yang baik, dan bekerja lebih dihargai dan nyaman. Terima kasih, demikian penjelasan saya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Santi. Terima kasih Ibu Serpil atas dan informatif. Sebelum masuk ke penjelasan berikutnya, saya berterima kasih kepada ibu-ibu mentor Gayatri Beauty Academy yang telah hadir. Ada Ibu Robina, Ibu Dori, Ibu Tari selaku admin dan mentor. Ada Ibu Melah, Miss Indonesia Singapura. Terima kasih banget, suatu kehormatan telah datang di webinar. Teman-teman yang baru hadir, jangan bosan ya. Di sesi yang terakhir bakal ada 5 pertanyaan
yang akan kami pilih yang terbaik akan mendapatkan goodie bag. Dan tentunya buat yang ada di Indonesia, Hong Kong, Malaysia yang telah hadir pada malam hari ini, terima kasih banget. Dan kita lanjut untuk next penjelasan materi akan dipresentasikan oleh Ibu narasumber kita, Ibu Anita, mahasiswa Diploma Gayatri Beauty Academy angkatan 2004-2005 sekaligus makeup artist. Kepada Ibu Anita, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Dwi. Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan berbagi sharing ilmu selama saya belajar di Diploma Gayatri Beauty Academy. So semoga apa yang saya sharing ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang sama-sama masih belajar. Tidak panjang lebar, saya akan menjelaskan tentang skincare science itu apa sih kandungannya, kosmetik yang Anda gunakan. Skincare science skincare science, fungsi kosmetik, klasifikasi kosmetik, efek samping kosmetik, regulasi kosmetik. Kosmetik adalah kosmetik yang memiliki banyak fungsi, diantaranya memberikan pengangkatan kotoran, minyak yang berlebih pada kulit wajah dan tubuh, melindungi kulit dari paparan sinar matahari, menjaga kelembapan kulit, menutup pada kulit. Klarifikasi kosmetik dibedakan berdasarkan fungsi. Kosmetik perawatan kulit, contoh sabun, pelembab, masker wajah, dan kosmetik lain. Kosmetik produk yang digunakan untuk mempercantik penampilan seperti foundation, bedak, lipstick, eyeshadow, maskara. Kosmetik pelindung, contoh sunscreen, lip balm, itu juga bisa melindungi ring, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, efek samping kosmetik. Efek samping kosmetik beberapa efek yang umum terjadi kepada kita, bisa iritasi ke kulit, jerawat, penuaan dini, hiperpigmen, infeksi. Regulisasi kosmetik. Apa sih regulisasi kosmetik? Regulisasi kosmetik sangat penting untuk melindungi konsumen dari produk kosmetik yang berbahaya dan memastikan bahwa produk kosmetik yang beredar di pasaran itu aman. Memilih produk yang tepat. Kenali dengan jenis kulit kita terlebih dahulu. Sebelum kita memilih produk, kita harus tahu dulu jenis-jenis kulit kepada kita. Karena setiap orang itu beda-beda. Punya kualitas atau jenis kulit, ada yang kering, ada yang
lembab. So tentunya kita harus benar-benar teliti untuk memilih produk sebelum kita membelinya. Regulasi. Memilih produk yang tepat. Memilih produk yang tepat. Ya, maaf teman-teman, tadi saya sudah lanjut ke situ. So, selanjutnya memahami label produk. Memahami label produk, tip membaca label, urutan bahan-bahan yang tercantum lebih awal biasanya memiliki penertari lebih tinggi. Cara bahan aktif yang akan diinginkan, misalnya jika Anda mencari pelembab, cari bahan seperti uroni, eksit, atau glosirinit. Hindari bahan yang dapat menyebabkan iritasi. Perhatikan tanggal kadaluarsa. Konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Kulit dengan benar. Apa sih, gimana sih kita merawat kulit dengan benar? Pertama, membersihkan wajah. Minimal 1 hari 3 kali, kalau mungkin bisa lebih dari itu. Menggunakan toner, melindungi kulit dari matahari, eksfoliasi secara rutin, menggunakan masker wajah, dan pola hidup yang sehat. Konsultasi dengan dokter. Ini bagi teman-teman yang ingin perawatan wajahnya lebih bagus, mungkin ataupun itu lebih bagus konsultasi dulu ke dokter. Karena kita untuk confirm membeli produk itu kayaknya lebih bagus konsultasi dulu ke dokter. Oke. Regulasi kosmetik. Apa sih regulasi kosmetik itu? Regulasi kosmetik itu sangat penting, teman-teman, untuk konsumen diri. Produk kosmetik yang berbahaya dan memastikan bahwa produk kosmetik yang benar di pasaran aman untuk dipakai kita sebagai konsumen pastinya. Lanjut. Ibu. Oke, kita sekarang bahas tentang business of makeup art. Selain keterampilan wajah kita, seseorang makeup artist juga perlu memiliki pengetahuan tentang pemasaran, manajemen keuangan, branding, networking, legalitas bisnis. Pemasaran bisa berproses yang terus berkembang dengan adanya teknologi digital. Pemasaran semakin berkembang, kita bisa melalui sosial media
Contohnya kita sekarang pengguna TikTok, Facebook, Instagram, atau digital-digital lain yang kita bisa manfaatkan untuk memasarkan produk atau bisnis yang kita kembangkan. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan kita harus benar-benar bisa maaf teman-teman, kita dapat mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan itu kita harus benar-benar tahu gimana caranya mengindustri untuk utama dalam manajemen keuangan, perencanaan keluarga, pegangan pengendalian keuangan, risiko pelaporan keuangan. Di sini maksudnya untuk manajemen keuangan, jadi keluar masuknya untuk berusaha kita harus punya catatan. Kalau catatannya bulan ini dapatnya berapa, nanti ke depannya besoknya harus lebih baik lagi. Begitu teman-teman. Business makeup of art. Maaf Ibu, tadi sudah selesai ya. Bu ya, terima kasih Ibu. Kita pergi ke selanjutnya branding. Maaf teman-teman. Sebelumnya Ibu, maaf, ke branding. Ya, terima kasih. Maaf. Branding adalah proses menciptakan identitas unik untuk suatu bisnis, produk atau layanan di benak konsumen, bisa melibatkan pengembangan nama, logo, pesan, dan pengalaman yang konsisten untuk menciptakan prestasi yang positif dan membedakan bisnis dari para pesaing. Selanjutnya networking. Networking yang bermaksud membangun jaringan hubungan profesional, melibatkan pertemuan, berinteraksi, menjalin hubungan dengan orang-orang yang memilih minat atau berprofesi yang sama. Legalitas bisnis. Legalitas bisnis secara sederhana berarti sesuatu bisnis yang diakui dan sah secara hukum, seperti memilih kartu identitas yang resmi untuk membangun sebuah bisnis. Mengapa penting? Pastinya Anda ada masalah, hukum bisnis yang legal memiliki perlindungan yang kuat. Kredibilitas yang bermaksud bisnis yang legal lebih dipercaya oleh bisnis yang legal lebih dipercayai oleh pelanggan,
mitra bisnis, akses pasar, banyak peluang bisnis seperti tender atau kerjasama dengan perusahaan besar, hanya terbuka untuk bisnis yang legal. Jadi kalau kita membuka bisnis itu teman-teman, sebagusnya harus yang legal. Jadi kalau ada masalah yang kecil maupun besar, oke, selanjutnya apa yang kita akan pelajari tentang meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan. Oke. Maaf Ibu. Oke, selanjutnya ini menimbulkan. Ini benar ya Ibu, selanjutnya tadi ya. Baik, untuk ini sudah. Ya, next bisa. Oke, untuk korektif makeup silakan dilanjut Ibu Ani. Oke, korektif makeup. Oke. Maaf ya teman-teman, saya masih belajar juga. Masih belajar. Korektif makeup. Korektif makeup adalah teknik merias wajah yang digunakan untuk mengoreksi yang ketidaksempurnaan seperti noda bekas, jerawat, untuk wajah yang tidak simetris. Tujuannya adalah menciptakan penampilan wajah yang lebih seimbang dan profesional pastinya. Di sini meliputi pemahaman kulit, teknik dasar, contouring dan highlighting, pemilihan produk, teknik koreksi, dan rias halus. Khusus. Oke. Pemahaman kulit. Pemahaman kulit adalah organ terbesar pada tubuh manusia. Ia berfungsi sebagai pelindung tubuh dari berbagai ancaman seperti bakteri, virus, dan sinar matahari. Dan kulit juga berperan sangat penting mengatur suhu tubuh, keringat yang dihasilkan oleh kelenjar keringat, membantu mendinginkan tubuh. Sensasi kulit memiliki banyak ujung saraf yang memungkinkan kita tekanan, panas, dingin, dan nyeri. Teknik dasar. Yang maksudnya teknik dasar itu serangkai gerakan atau cara melakukan sesuatu yang paling dominan untuk dikuasai di suatu aktivitas atau bidang yang tertentu. Ini seperti fondasi yang kuat untuk membangun keterampilan yang lebih kompleks. Contoh di bidang spa mungkin ya, kita harus tahu caranya memijit dan memijit agar klien nyaman dengan hasil pijitan kita, dan dikarenakan kita sudah paham teknik-teknik tersebut, jadi mungkin
klien bisa datang kembali lagi di tempat kita spa misalnya kayak gitu. Kalau kita udah cocok, pastinya kita nggak mau kan, teman-teman. Betul. Oke, selanjutnya kita correcting dan highlighting. Ya. Contouring adalah teknik menggunakan produk kosmetik yang lebih gelap dari warna kulit yang menciptakan bayangan hingga memberikan kesan lebih tirus dan tegas. Kalau highlighting itu lebih ke warna agak putih ya. Iya. Menggunakan produk kosmetik yang lebih terang dari warna kulit yang gelap untuk menonjolkan bagian-bagian yang mau kita tonjolkan yang lebih bercahaya pastinya. Itu ada di gambar-gambar itu yang bagian mana-mana yang di contouring atau di highlighting. Jadi kalau selanjutnya proses memilih barang atau jasa yang akan dibeli digunakan. Proses ini melibatkan perbandingan berbagai pilihan yang harus dipertimbangkan dari faktor harga, kualitas, fitur, merek, dan kebutuhan. Inti dari memilih produk itu demi kepuasan kita, ambil mendapatkan sesuatu yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Contohnya, memilih makanan. Kita lari ke makanan ya teman-teman. Ke restoran misalkan, kita akan melihat menu pastinya. Apa yang mau kita pesan, terus rasa, harga, dan nutrisi. Sebelum kita order kita akan pastikan, tapi kayaknya kita lebih fokus ke gambar. Kalau gambarnya menarik pasti kita akan mencoba itu. Betul. Enak, nanti the next kita akan kembali untuk mencoba lagi. Ya, contoh kalau makanan seperti itu. Jika memilih skincare pun, kita pun harus tahu dulu cocok yang mana untuk kulit. Terus kalau memilih skincare itu kita pasti meneliti dulu bahan-bahan yang ada di kandungan tersebut kan teman-teman. Pastinya kita memilih produk yang berkualitas dan ada izin BPOM. Terus jangan lupa dicek tanggal expired date-nya juga, itu sangat penting karena kalau kita memilih produk yang sudah expired itu rugi untuk kita nanti pastinya nggak bisa kepakai juga ya kan. Selanjutnya ke teknik koreksi. Teknik koreksi di sini cara atau metode yang digunakan untuk membetulkan sesuatu kesalahan dalam konteks pembelajaran. Tujuan utama membantu memahami kesalahan agar kita tahu di mana letak kesalahannya dan mengapa itu salah. Jadi kalau kita berbuat kesalahan, kita harus sadar diri kalau hari ini kita berbuat salah atau maksudnya kalau dalam berbelajar gitu kan nggak selalu benar kayak gitu ya teman-teman.
Kita belajar, oh hari ini aku mengerjakan ini masih banyak yang salah, besok harus belajar lagi lebih giat lagi, seperti itu kurang lebihnya. Terus meningkatkan keamanan dan pengetahuan, dapat berusaha untuk memperbaiki, meningkatkan kemampuannya. Di sini selanjutnya riasan khusus. Teknik merias wajah yang memiliki tujuan tertentu di luar riasan. Di luar riasan hari-hari maksudnya. Tujuan biasa. Membuat wajah terlihat lebih tua. Atau bisa jadi kita merias kita lebih muda juga bisa, tergantung gimana cara periasnya. Terus menyembunyikan kekurangan bekas luka, noda atau ketidaksempurnaan wajah dan menonjolkan fitur tertentu, membuat mata besar, memancungkan hidung. Yang sekarang ini kan lagi ngetren ya, banyak artis-artis yang hidungnya dibikin mancung-mancung itu riasan khusus teman-teman. Kalau kita punya keinginan, terus punya dana, kenapa enggak ya kan? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau rias apa yang kita inginkan itu kita bisa bikin kalau juga dananya juga menjamin, kurang lebih kayak gitu. Terus membuat efek khusus, penciptaan ilusi seperti luka memar atau efek supernatural. Kurang lebih saya, semoga sharing saya sedikit banyak bermanfaat buat kita dan teman-teman semua. Selebihnya saya kembalikan lagi ke Bu Santi. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Anita atas pemaparan yang sangat bermanfaat. Gimana teman-teman? Masih semangat dong tentunya? Baiklah, sebelum saya buka sesi, kan saya tunjukkan kegiatan dari teman-teman mahasiswa kurang lebih selama 4 bulan kita belajar. Mari kita saksikan bersama-sama. Kegiatan ini membuat lipstik dan sabun liquid yang paling awesome.
Baiklah, terima kasih. Itu tadi videonya. Bisa kalian saksikan bagaimana keseruan kita dari membuat lipstick dan liquid sabun. Dan tentunya kalian wajah-wajah tegang kita saat ada ujian. Oke, semoga informasi yang telah kita bahas pada malam hari ini menginspirasi teman-teman dan berminat untuk menjadi next student diploma in professional beauty retail Gayatri Beauty Academy angkatan 2005-2006. Mohon izin Bapak Ahmad Fauzi dan Ibu Diah Gayatri mengenai webinar pada malam hari ini. Kepada Ibu Diah, saya persilahkan Ibu Diah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dwi dan juga Ibu Sheryl, Ibu Anita. Malam ini luar biasa ya semangatnya, persiapannya hanya beberapa hari aja. Sama juga untuk ibu-ibu yang lain di kelompok 1 dan kelompok 2, persiapan webinar hanya alhamdulillah kita bisa menyaksikan teman-teman kita dari mahasiswa diploma ini bisa menyajikan materi yang sangat baik ya. Jadi mereka itu persiapan mulai dari membuat poster promo, kemudian membuat materi, menyajikan dengan membuat slide seperti ini, desain-desainnya mereka buat sendiri ya. Kemudian belajar bagaimana public speaking-nya ya. Selama 4 bulan ini ya, karena untuk angkatan pertama ini lama pendidikannya selama 8 bulan part time itu maksudnya tidak masuk setiap hari. Jadi untuk program diploma ini kita kuliahnya online dan juga offline. Jadi online itu seminggu 2 kali, setiap hari Selasa dan Kamis. Kemudian offline-nya setiap hari Minggu, Perama dan Ketiga. Nah, Bu Susanti, Bu Anita, dan juga Ibu Sheryl sudah memaparkan secara detail apa saja sih yang dipelajari ya. Jadi selama 4 bulan materi-materinya udah jelas. Saya izin share slide juga ya. Boleh, Ibu. Boleh. Saya keluar dulu, Ibu. Kebetulan di sini rame, jadi sekalian lah ya. Alhamdulillah. Bisa. Iya, Ibu. Oke, nah ini program kita mungkin ini adalah yang pertama ada di Singapura juga. Saya mendevelop ini cukup lama, selama lebih dari 1 tahun ya, untuk mengurus perizinannya juga lama. Kemudian persiapan segala macam, dan alhamdulillah walaupun hanya ada 10 mahasiswa, kita nekat. Kita tidak memulai dari sekarang, kita menunggu nanti kapan lagi ini jadi terrealisasi ya. Ya, jadi program ini dikhususkan buat teman-teman yang berminat di dalam dunia kecantikan. Dunia kecantikan itu tidak hanya makeup aja teman-teman, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan head to toe ya, dari kepala sampai kaki, kemudian perawatannya, segala macam ya, lalu yang berhubungan itu kita pelajari di sini. Hanya programnya tidak hanya tentang beauty, tetapi juga bisnis. Ya, bisnisnya ini kita khusus ke retail. Lalu persyaratannya apa sih? Minimal teman-teman menguasai bahasa Inggris, basic aja. Ya, karena sebagian kita ada dual bilingual, ada Indonesia dan juga Inggris. Tapi tidak apa-apa, ini kita semuanya juga sambil belajar. Ada juga yang bahasa Inggrisnya masih kuliah online kita yang itu keren banget, sistemnya dibuatkan oleh Bapak Fauzi. Jadi nanti modulnya itu bisa auto dari Indonesia ke Inggris. Jadi teman-teman bisa belajar sekaligus. Ya, kemudian juga wajib ada basic makeup. Kenapa? Karena ketika kuliah mata kuliah makeup artistry, materi-materinya itu sudah ke advance ya, advance makeup. Jadi teman-teman harus ada basicnya. Apa saja yang dipelajari, tadi udah dipaparkan semuanya. Saya hanya mengulang aja. Yang pertama ada mata kuliah makeup artistry, termasuk di sini ada
bridal makeup, ada yang kemarin kita praktek di Garden by the Bay itu apa namanya ya, high fashion makeup ya, editorial makeup, kemudian ada nanti tata rias fantasi ya, jadi membuat gift. Lalu ada skin therapy, ini tidak hanya belajar perawatan wajah, ya perawatan wajah facial aja, tapi facialnya juga dengan fasilitas yang mutakhir dengan alat-alat yang canggih, kemudian belajar perawatan badan, dan juga semua kosmetik yang dipakai. Termasuk teman-teman di sini belajar juga ingredient-ingredient kosmetiknya. Jadi dipelajari sehingga ketika customer atau klien kita berkonsultasi, kita bisa memberikan solusi yang terbaik, ya. Lalu jadi belajarnya komplit banget. Ini apa yang dokter kecantikan pelajari, kita pelajari juga di sini. Apa yang orang farmasi pelajari, kita juga pelajari di sini, ya. Kemudian apa yang terapis-terapis di tempat facial pelajari, kita juga pelajari di sini. Ini selanjutnya kita juga belajar health and safety in the beauty industry. Jadi salah satu hal terpenting kalau kita mau memulai bisnis atau usaha apapun, ini adalah satu komponen yang wajib dimiliki, ya, keselamatan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Nah, indikatornya apa aja nanti dipelajari secara detail di sini. Lalu kita juga belajar product knowledge, kosmetik, kemudian skincare ada lagi secara mendalam diajarkan di sini. Jadi saat kita menjadi terapis, saat membuka salon, saat menjadi makeup artist, ataupun kita bekerja di tempat retail, ketika customer bertanya, kondisi kulit saya seperti ini, skincare apa yang cocok, nah kita bisa memberikan jawaban dengan baik dan bisa memberi sugesti kosmetik, termasuk juga retail service, bagaimana pelayanan pelanggan, baik itu secara online maupun offline. Kemudian teman-teman juga akan belajar information and communication technology. Nah, di sini cara berbicara termasuk webinar ini juga salah satu mata kuliah yang diimplementasikan dalam bentuk webinar. Jadi teman-teman juga diajari secara detail bagaimana cara membuat media salah satu media belajar ya, desain-desainnya seperti apa segala macam, kemudian cara membuat makalah, ya, menulis ya, science research method ya, metode penulisan ilmiah juga belajar di sini. Jadi amat sangat lengkap. Makanya itu semua pada pakai kacamata ya, baru 4 bulan kuliah udah kacamataan semua, karena memang belajarnya sungguh-sungguh teman-teman. Biasanya kalau kuliah diploma IPA, tapi pada angkatan pertama ini memang kita kejar sehingga teman-teman dalam 8 bulan ini dituntut harus menguasai semuanya. Lalu ada sales and marketing skill, ya, bagaimana teknik-teknik tentang penjualan segala macam, teknik berbisnis, semua kita belajar di sini. Dan kita juga belajar Inggris, ada modul A, modul B. Kenapa penting belajar bahasa Inggris di sini? Adalah certified dalam bahasa Inggrisnya. Jadi nanti kita juga ada sertifikat dari institut sendiri, dan juga teman-teman diharapkan juga mengikuti sertifikasi dari British Council yang Singapura standarkan gitu. Nah, durasinya untuk selanjutnya adalah 10 bulan karena kita mereview dari angkatan pertama 8 bulan ini, kasihan juga agak kejar-kejaran, makanya kita panjang untuk supaya tidak terlalu pusing juga ya, banyak sekali materi yang harus dihabiskan. Ini 4 bulan cepat ya, kita sudah mempelajari Inggris modul A, kemudian skin therapy, lalu health and safety in beauty industry, kemudian ini makeup artistry baru masuk ya. Lalu nanti kita juga ada magang teman-teman, jadi magangnya itu maksudnya mencari industri ataupun
lembaga yang teman-teman bisa magang di sana. Jadi praktek langsung, entah itu nanti di salon kecantikan atau di klinik ataupun akan di KBRI. Kita masih menunggu persetujuan. Lalu kita juga ada studi banding ke Universitas Negeri Jakarta dan juga industri-industri yang ada di Jakarta, insya Allah bulan Mei nanti. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk di batch, nah nanti bulan Mei kita bisa sama-sama kunjungan industri dan juga studi banding ke universitas. Belajarnya ya ada fisikal, ada video, Zoom, ada project, presentation. Nah seperti yang sekarang ini presentation, kemudian ada praktek, lalu ada magang ya, dan disertasi. Disertasi itu penulisan tugas akhir. Nah kemudian insya Allah kalau tidak ada halangan dan memenuhi kuota semua muridnya, lalu sampai bulan Oktober lalu ada sidang ya, ada sidang karya ilmiah dan insya Allah graduation-nya jika tidak ada halangan juga di bulan November atau bulan Desember. Berapa sih biayanya? Untuk registrasinya itu 100 ya teman-teman, kemudian akan mendapatkan alma mater, lalu biaya bulanan kita masih ada subsidi, makanya harus dimanfaatin. Ini amat sangat murah sekali, hanya 250 per bulan. Ya, jadi dicatat ya, angkatan pertama masih dapat subsidi, angkatan kedua masih dapat subsidi. Jadi benar-benar teman-teman jangan sia-siakan. Ya, lalu kesempatan berkarirnya apa aja? Tadi juga Bu Seril ya udah menjelaskan. Apakah bisa sih sertifikat diploma kita dipakai bekerja di Singapura? Tentu saja bisa. Ya, persyaratannya apa? Teman-teman harus tidak terikat work permit pastinya ya. Kalau misalnya sudah tidak ada work permit, kemudian ingin mencoba pengalaman melamar kerja di industri yang di industri kecantikan ataupun retail di Singapura itu bisa. Kenapa kita masukin retail? Karena kita juga mencoba nih, Malaysia bisa ya, orang Malaysia bekerja di Singapura sebagai kerja di Tempo, di salon. Nah, Indonesia ini belum ada. Indonesia di sini kualifikasinya hanya untuk work permit ya, pekerjaan domestik dan ataupun employment apa tuh IP ya, profesional atau IP ya. Jadi hanya dua itu. Nah, kita melalui program ini kita juga sedang research dan kemarin kita juga udah berbincang dengan tenaga kerjaan KBRI, apakah bisa? Menurut Bu Rima bisa, tetapi itu dia kesempatannya dan rezekinya kembali lagi peluangnya ya itu kembali lagi ke kita masing-masing, apakah kita bisa menemukan peluang itu atau tidak. Tetapi jika tidak mendapatkan peluang di sini, peluang teman-teman di Indonesia itu amat sangat terbuka karena biasanya lulusan dari luar negeri Indonesia akan menerima dengan baik ya kalau tidak bekerja lapangan kerja sendiri dan teman-teman udah qualify untuk bekerja sama dengan beauty academy misalnya Gayatri. Bu, saya ingin kerjasama membuka cabang Gayatri Beauty Academy di daerah saya misalnya seperti itu. Apakah bisa? Apakah saya qualify? Tentu saja qualify karena teman-teman sudah memiliki sertifikat diploma. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mengeluarkan sertifikat itu nggak boleh sembarangan teman-teman. Sertifikat apalagi yang berhubungan dengan pelatihan ya, kita sendiri harus qualify. Nah, syaratnya yaitu harus memiliki pendidikan ya atau menjadi seseorang yang profesional di bidangnya. Nah, salah satunya itu. Oke, itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh nanti kita bantu menjawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Baik, Ria. Ibu. Terima kasih Ibu Ria. Kepada Bapak Fauzi, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya. Alhamdulillah.
Iya, Betul, iya Bapak. Bapak. Terima kasih. Wow, banyak nih yang raise hand ya. Iya. PR-nya banyak nih ibu-ibu. Wow, thank you semuanya. Baiklah teman-teman, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, silahkan angkat tangan atau gunakan fitur chat. Baik, kita mulai dulu yang angkat tangan. Silahkan langsung open mic-nya ya. Mic-nya. Ya, ada Mbak Sulistiani. Silahkan dibuka mic-nya Mbak Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya tuh sekolah diplomanya itu berapa bulan ya Bu? 1 tahun. Untuk 1 yang tahun. next angkatan 10 bulan. 10 bulan. Oh iya. Kayaknya minat ini. Ayo Mbak. Enggak. Ayo Mbak join Mbak Ke rumahnya Ibu Santi, DM Ibu Santi ya, Mbak Sulis. Ada pertanyaan selanjutnya? Karena kita hanya memiliki waktu. Jadi persiapkan pertanyaannya ya, dalam waktu 30 menit kita udah harus selesai. Mbak Sulis ada pertanyaan lagi? Pertanyaannya apa ya? Sekolahnya berapa? Untuk 1 bulan berapa kali Bu? Baik, Karena saya off-nya 2 kali saja. Oke, untuk akan saya membantu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Sulis. Oke, Ibu Sulis, saya akan jelaskan di sini. Biasa kita sekolah itu online sama offline. Jadi setiap minggu itu kita nanti ada jadwalnya masing-masing. Nanti ada online kelas updatekan jadwal. Jadi mungkin kalau yang offline itu bisa 1 bulan 2 kali. Terus bisa diatur ini yang offline. Karena khusus yang offline ini cuman kita waktu praktek bikin lipstick atau facial kayak gitu, itu yang dinamakan offline. Jadi kita ke sekolah dan kita itu praktek. Online itu kita biasa ada jadwal 1 minggu 3 kali. Biasanya seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Sulis. Untuk pertanyaan next ada yang angkat tangan, Mbak Yayu Sugiarni. Silakan Mbak Yayu di open mic-nya. Mbak Yayu Sugiarni. Mbak Yayu, selamat datang. Suaranya kecil Mbak Yayu.
Oke, bisa. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Selamat Yayu. malam Mbak Yayu. Sebenarnya ini tadi aku udah baca sengaja, jadi kata aku pengen baca foto, tapi ternyata tapi nggak apa-apa. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Mungkin untuk ini sih jujur tertarik ya. Cuma untuk hari ini kan saya sendiri masih dalam tahap belajar ada sedikit mungkin mau saya tanyakan untuk pembelajaran itu apakah ya kan untuk pertemuan mempelajari materi apa itu bisa Mohon maaf Mbak Yayu, bisa diulang dan diperkeras suaranya. Oke. Ada keterbukaan untuk mengikuti hidup juga. Tapi kebetulan kegiatannya masih dalam tahap belajar juga ya. Halo. Yes Mbak Yayu, boleh dilanjut. Pertanyaan saya untuk tujuan pertemuan itu apakah mempelajari satu materi nanti bertahap seperti itu. Baik. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Yayu Sudarti. Bertanya tentang pertemuan untuk masuk sekolahnya. Betul ya Mbak Yayu? Kepada narasumber kita, Ibu Anita, bisa membantu untuk menjawab. Saya persilahkan. Terima kasih Ibu. Ya, maaf suaranya terlalu kencang. Untuk pertemuan, jadi apakah di setiap pertemuan itu mempelajari satu materi itu? Oke, Mbak Yayu, di sini saya akan menjelaskan pengetahuan kita selama belajar 4 bulan ini. Jadi kalau kita online, di situ kita bisa bikin listrik, praktek-praktek bikin sabun mandi yang liquid. Terus kalau kita ujian pun kita online. Jadi kalau ujian kita bertatap muka di sekolahan. Yang offline-nya itu hanya 1 minggu 2 kali, yang seperti biasa hari Selasa itu yang offline. Kalau yang pertemuannya itu 1 bulan juga 2 kali, tapi temanya berbeda-beda. Kadang kita di bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, belajar tes, ujian juga itu offline. Mungkin sangat menjelaskan atau kurang bisa dibantu Ibu. Saya bantu. Terima kasih Bu. Diperhatikan Bu. Iya nggak apa-apa. Teman-teman yang berminat, saya share ya. Ini sebenarnya kita share kalau memang sudah ada benar-benar peminat, tapi nggak apa-apa. Saya share di sini kita ada schedule. Nah, seperti ini nanti teman-teman selama pembelajaran ini kan 8 bulan kita akan berikan schedule seperti ini, kelihatan ya? Iya Ibu. Nah, contohnya di bulan September ya kita ada perkenalan IC. Dulu nih Inggris lalu ada spin terapi. Jadi masuknya itu setiap Selasa dan Kamis. Terus kalau yang di highlight kuning ini tatap muka. Tatap muka artinya teman-teman harus datang ke kelas. Tapi kalau yang bukan kuning kita hanya kuliah malam by Zoom seperti sekarang ya, online ya. Kemudian ini contohnya skin terapi, materi pertama anatomi fisiologi gitu ya. Lalu ada facial, lalu ini praktek facial. Materinya skincare saya ya, kemudian ini ada Inggris,
Terus ada body treatment. Nah, di sini dosennya siapa aja gitu ya. Dosennya siapa aja, sedikit bahas juga. Mungkin nanti Pak Fauzi juga akan menjelaskan sedikit tentang perkuliahan hybridnya dan teknologinya seperti apa ya, biar teman-teman lebih tertarik lagi dan lebih semangat lagi. Bisa di-share sedikit seperti apa sih sistemnya, kecanggihan sistem kita gitu ya. Jadi teman-teman emang luar biasa banget sekolah di diploma ini, pengetahuannya banyak dan makanya dibilang pinternya kilat tuh emang benar ya. Lanjut ya, ini ada body treatment, ada sanitasi and hygiene, kemudian ada business makeup artist, lalu ini make your own cosmetic, ini kita praktek ya, highlight kuning. Nah, seperti ini seterusnya selama kemudian ini ada ya bimbingan tugas akhir, lalu kita ada study tour ke Jakarta, lalu ada sidang, kemudian graduation dan karya. Kurang lebih itu. Nanti kalau memang betul-betul berminat, akan dijelaskan lagi lebih detail. Semuanya nggak akan ngeblur ya, semuanya itu jelas, detail dan tersistem. Pak Fauzi, silakan deh boleh. Teman-teman juga akan paham metode belajar kita itu seperti apa. Baik, Bapak. Sudah, Bapak.
Ya, terima kasih Bapak. Ini itu cepat berlalu tak terasa ya. Baik, saya akan buka untuk 2 pertanyaan saja. Kepada Mbak Teti, silahkan Teti bertanya. Mbak Teti, silahkan buka mic-nya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih buat kesempatan semuanya. Ya, saya ngeliat di sini paparannya begitu jelas dan sangat menarik ya. Bagi saya yang mungkin awam tentang dunia kecantikan, apalagi tentang skincare lah, apa segala macam itu sangat menarik bagi saya ya. Saya jujur aja tertarik tentang bisnis, tapi mungkin tentang make up apa segala macam saya benar-benar mungkin zero nol sekali gitu ya. Yang mau saya tanyakan, kita tertarik dengan ini diploma, apakah kita perlu harus ikut? Tadi kan yang seperti Bu Dia sampaikan kan harus tahu basic make up gitu kan. Apakah perlu kita belajar dulu make up dulu baru ikut diploma? Apa kita bisa secara langsung ikut diploma? Baik, terima Itu kasih. saja pertanyaan dari saya. Iya, oke, terima kasih. Pertanyaannya kepada Ibu Seril, boleh untuk dibantu menjawab, Ibu Seril? Terima kasih Mbak Teti atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab, boleh, walaupun belum ini kita boleh diizinkan untuk bergabung. Diajarkan bagaimana caranya bermakeup. Seperti itu. Jadi nggak usah bingung kalau sampean belum bisa bermakeup atau nggak tahu detailnya gimana, nanti bisa diajarkan. Terus selebihnya saya mungkin serahkan sama Bu Dia kalau ada tambahan, Bu Dia. Ya, terima kasih. Memang betul. Tidak boleh sama sekali awam ya untuk make up. Jadi bisa sambil belajar Mbak Teti. Mungkin nanti khusus teman-teman yang tidak ada basic make up sama sekali bisa ikut kursus singkat di Gayatri. Minimal pengetahuan tentang tata rias atau basic make up itu harus punya. Jadi tidak nanti ketika kita dengan dosen-dosen yang lain tuh ketika praktek memang benar-benar sudah harus ada basicnya karena tingkatan untuk belajar makeup di diploma itu sudah advance dan ya, jadi basicnya itu memang harus ada. Tetapi apakah bisa saya mengikuti? Jadi bisa. Diploma ini kan kuliahnya prakteknya sebulan 2 kali. Nanti di sela-sela itu Mbak Teti bisa mengambil kursus singkat untuk basic makeup. Gitu solusinya sih kalau dan teman-teman untuk jangan menganggap ini tuh biaya atas jadi anggaplah ini investasi. Jadi investasi itu tidak hanya modal bisnis aja ya, bisnis memang benar ya, kalau kita bisnis kita perlu investasi. Yang pertama uang, pengetahuan ya, termasuk ini untuk belajar ya, semuanya ini adalah investasi dan ilmu sampai kapanpun dan kita bisa bawa sampai dimanapun. Betul, yes. Ya, terima kasih buat penjelasannya ya, sangat bagus. Ini benar-benar investasi modal utama ya. Cuman di sini kan kita juga kerja, mungkin saya sangat tertarik dan saya mungkin bos saya pastinya untuk gimana cari solusinya biar bisa off apa segala macam. Terima kasih. Baik, Mbak Teti. Untuk informasi selanjutnya bisa langsung DM juga ke para admin atau student diploma ya. Oke, untuk next mempersingkat waktu, ada hasta calon mahasiswa diploma admin 2025-2026 kepada Adinda Hasta, silahkan Ade. Nah, terima kasih.
Miss Santi ya. Ibu aja. Dia di sini saya mau tanya, ini nanti materinya kan cara bikin lipstik gitu ya, termasuk itu kan? Terus apa facial, and then mungkin massage ada kan? Jadi ini nanti misalnya kalau seandainya saya ini Bismillah ya finish, itu berarti saya bisa kerja di tanpa batas usia ya? Saya ini mau saya tanyakan, nanti ada batas usia nggak ya kalau yang untuk masuk ke salon itu yang pertama. Kedua berarti di sini saya pelajari juga cara bikin skincare begitu. Itu pertanyaan saya yang kedua. Terus yang ketiga, sudahlah itu aja dulu biar jelas. Terima kasih Miss Santi. Terima kasih. Boleh. Nah, waktu Iya. Yang pertama, Terima kasih, Bu. ya betul kita akan pelajari, tetapi untuk membuat skincare itu tidak semuanya ya, karena kan kita tuh basic-basicnya aja, tapi secara teori, secara keilmuan kita akan belajar, tapi untuk prakteknya itu hanya pilihan. Misalnya kayak kemarin kita akan praktek bikin apa nih, kita bikin lipstick dengan bikin sabun gitu. Nanti ketika kita udah belajar, teman-teman di sini juga terus belajar pemasarannya juga. Jadi pelan-pelan, semuanya tuh pelan-pelan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau buka bisnis sendiri, apakah nanti bikin kosmetik, skincare, kita udah tahu nih regulasinya seperti apa. Lalu bahan aktif yang baik, jangan sampai kayak sekarang kan viral banget ya skincare, owner-owner yang nggak tahu, nggak pernah belajar, tiba-tiba jadi owner skincare, akhirnya ditipu dengan pabrik-pabrik, tidak boleh gitu kan, akhirnya viral. Nah, jangan sampai itu, makanya perlunya belajar itu di sini. Pertanyaan yang kedua, apakah kita bisa bekerja di sini setelah selesai work permit? Jawabannya, sertifikat kita bisa dipakai untuk bekerja di Singapura. Nah, untuk masalah batas usia atau segala macam, kita tidak bisa menjawab atau memastikan karena semua itu tergantung dari perusahaan yang teman-teman di Sephora contohnya. Apakah kualifikasi Sephora itu usianya boleh sampai 40 tahun atau 50 tahun? Kita kan tidak tahu ya. Jadi itu nanti tergantung dengan perusahaan-perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja itu sendiri. Jadi makanya saya kembalikan lagi, ini adalah masalah peluang dan keberuntungan untuk mendapatkan kerja. Gitu. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih Ibu Santi. Atas pertanyaannya, karena waktu kita sangat mepet, kepada Zahrazi, silahkan dibuka mic-nya. Zahrazizi. Zahrazizi. Zahrazizi, apakah di sini? Kalau tidak ada dilempar aja. Baik, kita ke Mbak Tina. Silakan Mbak Tina. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Maaf ini pertanyaannya mungkin agak nyeleneh. Mungkin untuk Bapak Fauzi ya. Bapak webinar ya. Dari kemarin dengar teman nggak pernah ngikut. Pengen tahu aja apa sih webinar, manfaat dan kegunaannya untuk bisnis. Terus yang kedua, cara memasarkan produknya lewat platform ini gimana? Terima kasih Bapak. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Bapak Fauzi, mohon izin berkenan untuk menjawab pertanyaan Mbak Tina.
4 bulan ya Ibu? 3-4 bulanan Mbak. 4 bulan. Iya. Ya, terima kasih Bapak waktunya. Terima kasih Bu Tina. Malam sebelum saya tutup untuk webinar pada malam hari ini, bagaimana nih kalau kita mengabadikan best moment di malam hari ini, kita foto session. Bapak Fauzi, mohon izin boleh dibantu untuk foto session bersama? Jangan lupa hadiahnya Bu. Ya, jangan lupa kasih hadiah untuk yang udah bertanya ya. Dan saya juga tadi memberikan voucher. Iya. Saya memberikan voucher 5 ya, ada 5 voucher diskon untuk pendaftar. Silakan menghubungi pembicara pada malam ini Bu Anita, Bu Santi ataupun siapapun ya mahasiswa diploma, ada yang hadir di sini, ada 10 orang yang teman-teman kenal. Jadi yang benar-benar berminat ada voucher 50 untuk 5 orang. Jadi silakan diminta vouchernya, nanti digunakan untuk potongan biaya registrasi ya. Dan dari kelompok ini juga akan memberikan goodie bag ya untuk 5 pertanyaan terbaik. Iya. Siap itu. Kita pose cantik. Ayo dibuka kameranya teman-teman kalau mau foto bersama. Akan diturunkan kolom, baik. Ayo foto bersama. Yuk, Boleh diturunkan Ibu Santi, itu handwrites-nya. bisa on kamera Mbak juga. Tia. Bisa diturun. Siap. Iya. Apakah saya masih berbagi, Pak? Kamar saya sudah gelap. Baik, sudah Bapak. Baik. Ya, boleh Bapak. Terima kasih. Ya, kita ucapkan selamat ya, kita kasih applause buat 10 mahasiswa yang sudah melakukan webinar selama 3 kali ya, 3 hari berturut-turut untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, luar biasa. Keren semuanya, desainnya bagus, penyampaiannya bagus, dan mungkin kalau
biasanya pertama webinar kali. ini ya pertama kali biasanya profesional-profesional yang udah biasa sekali melakukan seminar atau membuat webinar, tetapi ini kita paksa mahasiswa untuk bisa melakukannya. Luar biasa, tepuk tangan, saya bangga sekali untuk semuanya. Terima kasih Bu Dia. Demikian webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen serta teman-teman semua yang hadir. Jika ada salah kata dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk 5 orang yang beruntung mendapatkan goodie bag akan kami infokan di grup. Dan jangan lupa seperti Ibu Dia bilang tadi, untuk voucher $50 jangan sia-siakan ya. Untuk teman-teman yang berada di Singapura, baik Malaysia juga boleh langsung DM ke teman-teman mahasiswa diploma ini. Bisa menyerahkan nama di grup atau ke Ibu Anita juga boleh. Oke? Sebelum kita tutup, marilah bersama-sama berdoa atas kelancaran webinar pada malam hari ini. Berdoa silahkan. Terima kasih. Saya Ibu Dwi Susanti selaku organizer dan moderator dan narasumber kita Ibu undur diri dan selamat menyambut tahun baru. Semoga tahun yang baru membawa keberkahan. Happy New Year. Happy New Year. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas supportnya. Bye, good Terima kasih. night.